Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan terus sehat walafiat. Oke, sebelum belajar kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Materi kali ini kita akan membahas tentang 7 tips menabung untuk pelajar. Simaklah materi ini yang sama agar menjadi tips yang baik untuk kalian yang sedang dalam proses menabung. Yang pertama, menentukan tujuan menabung. Contohnya seperti yang untuk keperluan sekolah, seperti sepatu, buku, atau kebutuhan lainnya seperti handphone dan lain sebagainya. Jadi tentukan tujuan untuk menabung untuk apa. Pasti kalian menabung ada hal yang diinginkan. Contoh, saya ingin menabung karena ingin membeli sepeda baru. Berarti tujuan kalian menabung untuk sepeda baru. Jadi nanti kalau celengan kalian dibuka atau tabungan kalian dibuka, harus dibelikan sepeda baru, jangan barang lain, agar sesuai dengan tujuan awal kita apa untuk menabung. Yang kedua, tips untuk menabung yaitu menyisihkan uang jajan. Karena kita sebagai pelajar belum bekerja, belum punya penghasilan untuk menghasilkan uang, maka sumber pendapatan kita dari orang tua. Nah, dengan salah satunya dengan cara sisihkan uang jajan. Kalian pasti kebanyakan dari kalian tiap hari dikasih jajan oleh orang tua. Nah, berapapun uang jajan yang kalian dikasih dari orang tua, maka harus disisihkan uang jajan tersebut. Mau sedikit mau banyak, sisihkan untuk agar kita biar giat menabung. Yang ketiga, mengurangi kegiatan nongkrong atau jajan. Nah, jika kalian pelajar, biasanya kalau dikasih uang jajan, apalagi uang jajan lebih, maka suka dipakai dengan uang jajan melebihi batas. Misalnya, sudah kenyang makan cimol, tapi karena tergoda dengan makanan lain, padahal kita sudah kenyang, terus uang masih ada, kita jajan yang lain, atau kita nongkrong di tempat-tempat, misalnya di tempat makanan, otomatis kita akan tergiur dengan misalnya dengan aroma makanan, dengan enaknya yang kita lihat. Oleh sebab itu, yang pertama, kurangi kegiatan nongkrong. Kalau bisa jangan nongkrong. Setelah pulang sekolah, setelah berkegiatan di luar rumah, silakan pulang ke rumah. Karena di rumah pasti orang tua kalian sudah menyiapkan makanan untuk kalian makan juga, agar makanannya terjamin kesehatannya. Yang keempat, jangan menyepelekan uang recehan. Nah, banyak dari kita yang menyepelekan uang recehan, mau 500, mau 1000, mau 100, mau 200. Coba kita bayangkan, apabila 500 rupiah kita sepelekan, contoh, kita kembalian 500 rupiah, terus jatuh, biarin, pungut. Itu kalau kita kumpulkan tiap hari, contoh tiap hari 500, maka sebulan akan mendapatkan 15.000. Kan lumayan daripada kita dibuang atau digimanain. Mau apapun itu bentuk uang, mau recehan, mau kertas, mau koin, tabungkan. Karena itu akan sangat berguna untuk kalian di masa depan. Selanjutnya, nomor kelima, membawa bekal. Mau itu makanan ringan, mau makanan berat, apalagi bawa bekal agar kita menghemat dalam jajan. Jadi kalau sudah hemat, kita bakalan nggak mau jajan karena perut sudah kenyang. Dan itu juga menjadi salah satu cara kita menghemat uang jajan. Jadi contoh 10.000 dikasih dari orang tua, plus kita dibawa bekal, bisa jadi kita sisa 5.000 kita tabungkan. Kalau tidak bawa bekal, bisa jadi 5.000 kita jajan, terus karena lapar lagi, karena
jajannya hanya makanan ringan, maka 5.000 itu akan bisa jadi kita dijajankan semuanya. Jadi ingat bawa bekal. Yang keenam, gunakan celengan yang unik dan menarik. Nah, celengan apapun, yang terbuat dari apapun, bentuknya apapun, buatlah seunik dan semenarik mungkin. Itu menjadi daya dorong kita untuk menabung. Contoh, kita suka mobil-mobilan, buatlah celengan dari misalnya dari kardus ataupun dari apapun itu, dari botol bekas, kita unik, kita rangkai hingga unik, kita kreativitaskan agar apa? Agar dorongan menabung kita semakin giat. Coba bandingkan dengan celengan biasa, masukin kan beda, beda serasanya. Lebih giat, lebih semangat kita masukin dengan celengan yang kita sukai. Yang terakhir, yang ketujuh, pikir ulang sebelum membelanjakan uang. Nah, ini harus pintar-pintar berpikir. Uang yang dikasih dari orang tua, misalnya 5.000. Nah, ini dipakai untuk apa saja sih di sekolah? Ingat, kalian gunakan uang untuk kebutuhan. Jangan terus kita melulu kepada keinginan. Contoh, kita kebutuhannya makan cukup 5.000, tapi kita keinginannya jajan. Jadi dahulukan makan nasi, beli nasi, daripada kita jajan makanan ringan. Karena itu merupakan kebutuhan yang wajib, jika tidak kita akan misalnya sakit. Jadi sebelum kita membelanjakan uang, pikir-pikir dulu, ini 5.000 buat untuk apa aja sih, untuk kebutuhanku sehari ini. Nah, itu merupakan 7 tips menabung untuk kalian sebagai pelajar. Semoga bisa bermanfaat, minimal kita ambil satu tipsnya jika semuanya berat. Terima kasih dari Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.